Assalamualaikum sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan membawakan kisah kelam dari sebuah desa yang terlihat damai, namun menyimpan luka yang membusuk. Tentang seorang tokoh agama, yang dihormati, ditakuti, dan dikira suci, yang justru menendang seorang ibu hamil di depan mata warga, tanpa rasa bersalah. Bagi sahabat setia yang kembali, selamat datang kembali di Pelukan Cerita. Dan bagi sahabat baru yang baru saja mampir, peluk hangat dari kami. Semoga kalian betah di rumah penuh hikmah ini. Bayangkan, seorang perempuan suci, mengandung harapan, ditendang hingga terkapar dan dunia seakan diam. Namun langit tak pernah diam. Dari situlah azab mulai turun. Perlahan, tapi mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa rumah sang tokoh mulai dihantui suara bayi yang belum pernah lahir? Namun sebelumnya, saya mengajak sahabat muslim untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai saksi kelak di hari akhir, semoga membawa syafaat yang menyelamatkan. Dan bagi sahabat non-muslim, silakan berikan doa terbaik menurut kepercayaan masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena itu sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Di balik perbukitan hijau dan hamparan sawah yang luas, berdirilah sebuah desa kecil bernama Sukamulia. Desa ini tampak tenang dan damai di permukaan, seperti lukisan indah yang memancarkan kedamaian. Angin sepau-sepau menyusuri pematang sawah, membawa suara burung-burung yang berkicau riang. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi kisah yang akan mengguncang nurani siapapun yang mendengarnya. Sukamulia dikenal sebagai desa religius. Hampir setiap rumah memiliki kitab di raknya. Surau tidak pernah sepi dari suara azan dan lantunan ayat suci. Namun, seperti kata orang tua dulu, tidak semua yang tampak suci di luar, bersih pula hatinya. Di desa ini, tinggal seorang wanita muda bernama Siti. Usianya belum genap 25 tahun, dan kini ia tengah mengandung anak pertamanya dari suaminya yang sedang merantau jauh ke Kalimantan. Sejak hamil, Siti memilih tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Meski hidup serba sederhana, ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi ia berjalan ke pasar membawa hasil kebun seadanya. Setiap sen yang ia dapatkan, ia sisihkan sedikit untuk bersedekah. Siti dikenal warga sebagai perempuan lembut, sabar, dan penyayang. Bahkan anak-anak kecil pun suka duduk di pangkuannya, mendengarkan cerita. Di antara hiruk-pikuk kehidupan desa, Siti seperti embun pagi yang menyejukkan. Namun, berbeda dengan sosok itu, di sisi lain desa, berdiri megah sebuah rumah batu bertingkat milik Pak Haji Salim. Ia adalah orang terpandang. Setiap orang menyapanya dengan hormat. Ia sering berceramah di surau, berbicara tentang keikhlasan, kesabaran, dan pentingnya amal. Namun, mereka yang pernah berurusan langsung dengannya tahu, di balik serban dan jubahnya, tersimpan hati yang keras seperti batu. Pak Haji Salim bukanlah pria yang mudah disanggah. Sekali dia berkata, semua harus patuh. Beberapa warga seringkali merasa terintimidasi dengan sikapnya yang kasar, apalagi terhadap mereka yang miskin atau tak berdaya. Ia merasa dirinya paling tahu segalanya, paling benar, dan paling dekat dengan Allah. Desa pun terbagi diam-diam menjadi dua suasana. Di satu sisi ada harapan, keramahan, dan kesederhanaan yang terpancar dari Siti. Di sisi lain, ada ketakutan, tekanan, dan kesombongan dari Pak Haji Salim. Pada suatu pagi, ketika matahari masih malu-malu menampakkan wajahnya, Siti bangun lebih awal dari biasanya. Ia hendak ke pasar, menjual beberapa ikat bayam dan 2 sisir pisang. Kehamilannya kini masuk bulan ke-6, membuat langkahnya melambat, namun senyum di wajahnya tak pernah pudar. Ia mengenakan kerudung coklat polos dan membawa tas kain yang dijahit sendiri. Sementara itu, Pak Haji Salim baru saja keluar dari rumahnya, hendak ke warung membeli rokok cengkeh kesukaannya. Ia tidak suka ditemani. Ia merasa, semua mata akan selalu memperhatikannya. Ia melangkah gagah dengan tongkat kayu ukiran yang katanya dibawa langsung dari Mekah. Di perempatan jalan pasar, takdir mempertemukan dua sosok yang bertolak belakang itu. Siti yang membawa barang di kedua tangannya, tidak melihat langkah Pak Haji dari arah berlawanan. Tubuhnya yang mulai berat bergerak lamban. Tanpa sengaja, bahunya menyenggol lengan Pak Haji. Hanya sentuhan kecil, namun cukup untuk membangkitkan bara yang selama ini tertidur. Pak Haji berhenti. Wajahnya memerah.
Sorot matanya tajam menembus wajah Siti yang langsung menunduk dan memohon maaf. Maaf, Pak Haji. Saya tidak sengaja. Jalanan sempit, ucap Siti pelan, tangannya gemetar. Namun Pak Haji tidak menerima permintaan maaf itu. Ia mengangkat tongkatnya dan berkata dengan nada tinggi. Kau perempuan tidak tahu sopan santun. Tidak hormat pada orang tua. Tidak lihat siapa yang kau tabrak. Beberapa warga yang berada di sekitar pasar mulai menoleh. Tapi tak satu pun berani bicara. Siti memegangi perutnya. Wajahnya pucat. Tapi sebelum sempat menjauh, tiba-tiba, Pak Haji menendang Siti dengan kakinya yang kuat. Siti terpelanting ke tanah. Barang dagangannya berhamburan. Pisang-pisang menggelinding ke got. Bayam basah tercampur tanah. Warga terkejut. Seorang ibu hamil ditendang di depan umum. Tapi siapa yang berani melawan Pak Haji Salim? Siti tidak menangis. Tapi matanya berkaca-kaca. Ia memegangi perutnya dengan kedua tangan. Bibirnya bergetar, memanggil nama anak yang belum lahir. Pak Haji hanya berdiri diam. Lalu dengan congkak, ia meludah ke tanah dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Langit yang tadi cerah, tiba-tiba mendung. Angin yang semula sejuk, kini berubah dingin menggigit. Dan sejak hari itu, Sukamulya tidak pernah sama lagi. Siti terbaring di rumahnya. Tubuhnya masih lemah. Setelah insiden di pasar, seorang pemuda bernama Dika, anak penjual tempe, segera menolong dan membawanya pulang dengan gerobak. Dika menggigil, bukan karena cuaca, tapi karena marah yang ditahan. Tapi di hadapan orang seperti Pak Haji Salim, kemarahan hanya akan berubah jadi kesia-siaan. Bidan desa, Burini, datang tergesa setelah dipanggil. Ia memeriksa kondisi kandungan Siti dengan cermat. Syukurlah, kandungannya masih kuat. Tapi Siti harus banyak istirahat, katanya dengan suara bergetar. Ibu Siti hanya bisa menangis dalam diam. Matanya sembab, mulutnya tak berhenti berdoa agar anaknya dan cucunya selamat. Malam itu, suara azan Isya terdengar sayup dari surau. Tapi tak ada seorang pun di rumah Siti yang menjawab panggilan itu. Hati mereka sedang penuh luka. Sementara itu, Pak Haji Salim duduk tenang di serambi rumahnya. Ia menyulut sebatang rokok, menghembuskan asapnya ke udara malam. Di hadapannya, dua orang pengurus masjid duduk dengan kepala tertunduk. Tahu kalian, orang yang tidak hormat pada ulama, hidupnya tidak akan diberkahi. Perempuan itu hamil, ya? Tapi bukan berarti dia bisa seenaknya bersikap, ujar Pak Haji dengan nada dingin. Tak seorang pun membalas. Mereka hanya mengangguk. Desa menjadi bisu. Esoknya, kabar tentang insiden itu menyebar ke seluruh penjuru. Ada yang marah, ada yang sedih, tapi lebih banyak yang diam. Diam karena takut. Diam karena tak berdaya. Seolah-olah kebenaran tak punya suara lagi. Siti hanya bisa menangis pelan di balik pintu kamarnya. Ia merasa malu. Ia merasa sakit. Tapi bukan fisiknya yang paling terluka, melainkan hatinya. Hatinya yang remuk karena martabatnya diinjak di depan umum. Beberapa tetangga mulai berani menjenguk, membawa sedikit makanan, menyampaikan empati dengan suara lirih. Tapi tidak satu pun yang berani menyalahkan Pak Haji. Mereka hanya berkata, "Sabar ya, Siti. Mungkin ini ujian dari Allah." Hari demi hari berlalu. Namun, luka itu tidak sembuh. Bahkan perlahan berubah menjadi bara di dalam dada banyak warga. Mereka mulai meragukan kesucian yang selama ini melekat pada nama Pak Haji Salim. Tapi siapa yang berani berbicara? Di balik pintu rumah batu besar itu, Pak Haji terus menjalani hidup seperti biasa. Ia masih mengimami salat, masih berceramah tentang dosa dan pahala. Tapi hatinya semakin keras. Ia tidak merasa bersalah. Justru merasa benar. Aku ini pembawa kebenaran. Kalau tidak ada yang berani mendisiplinkan mereka, siapa lagi? Gumamnya suatu malam. Namun ia tidak tahu bahwa sejak kakinya menyentuh tubuh seorang wanita hamil yang tak berdaya, langit sudah menulis takdir baru. Takdir yang tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dihindari. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Lampu gantung di rumah Pak Haji berayun perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di sana, terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumahnya. Tidak ada bayi di rumah itu.
Tapi suara itu nyata. Pak Haji mendadak berdiri. Matanya menyapu ruangan, mencoba mencari sumber suara. "Siapa di situ?" bentaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangis, lirih menyayat memanggil. Tangisan itu tidak berhenti. Bahkan ketika Pak Haji mencoba berwudu, air yang ia sentuh terasa lengket dan dingin seperti darah. Ia menatap ke dalam baskom air, dan melihat bayangannya sendiri menangis. Malam itu, Pak Haji tidak tidur. Malam itu, langit membuka pintu murka. Dan pagi yang datang, membawa awal dari kehancuran. Pagi menjelang di desa Sukamulia, namun bukan pagi yang biasa. Suasana pasar lengang. Warung-warung masih tutup padahal matahari sudah tinggi. Beberapa warga berkumpul di pos ronda, membicarakan bisik-bisik yang merebak sejak malam. Katanya Pak Haji dengar suara bayi di rumahnya semalam, ujar Pak Lurah setengah berbisik. "Bayi? Di rumah Pak Haji?" sahut salah satu warga dengan dahi mengernyit. "Padahal dia tinggal sendiri," sambung yang lain. Desa mulai terasa berbeda. Udaranya dingin meski matahari bersinar terang. Warga berjalan lebih cepat, enggan menoleh ke rumah batu di ujung gang itu. Ada hawa asing yang merayap perlahan, merambat ke hati siapapun yang melintas. Di sisi lain, Siti mulai bisa berdiri. Ia berjalan pelan di halaman rumah, dibantu ibunya. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya kembali menyala. Ada semacam kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya. Bukan dari dendam, melainkan dari cinta pada kehidupan yang tumbuh di perutnya. "Anak ini kuat, Bu," katanya lirih sambil membelai perutnya. "Seperti ibunya," balas sang ibu dengan mata berkaca. Malam tiba. Pak Haji kembali merasa tidak tenang. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca kitab. Tapi setiap lembar yang ia buka, huruf-huruf di dalamnya seolah melompat keluar dan berubah jadi noda hitam. Ia mengedipkan mata berkali-kali, tapi semakin dibaca, semakin kabur. Sampai akhirnya ia melempar kitab itu ke lantai. Terganggu. "Ini pasti ulah jin atau sihir," desisnya. Ia memanggil Ustaz Jalal, sahabat lamanya yang juga seorang ahli ruqyah. Ustaz datang dengan perlengkapan dan doa-doa. Tapi sebelum bacaan dimulai, tiba-tiba lampu rumah mati. Gelap total. Dan lagi-lagi, suara tangisan bayi muncul. Kali ini lebih dekat. Seperti berada di dalam ruangan yang sama. Ustaz Jalal menoleh ke kanan dan ke kiri. Wajahnya pucat. "Pak Haji, rumah ini tidak bersih," katanya pelan. Pak Haji tak menjawab. Tangannya menggenggam tongkat erat-erat. "Kalau kau pernah menyakiti perempuan hamil, apalagi tanpa penyesalan, ini bukan sekadar gangguan. Ini azab," lanjut Ustaz Jalal, suaranya turun menjadi bisikan. Pak Haji bangkit dan mengusirnya. "Jangan bawa-bawa azab ke sini. Aku orang alim. Mana mungkin Allah mengazab orang seperti aku?" Ustaz Jalal tak membalas. Ia hanya menunduk dan pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, suara bayi tidak hanya terdengar, tapi juga tangisan wanita. Panjang, dalam, dan menyayat. Pak Haji menutup kedua telinganya. Ia menjerit. Tapi suara itu terus masuk ke dalam kepalanya, menusuk-nusuk seperti paku panas. Keesokan paginya, warga melihat Pak Haji di surau, tapi tubuhnya tidak seperti biasanya. Wajahnya bengkak. Di lehernya muncul benjolan sebesar telur. Tangannya gemetaran saat memegang mikrofon. "Sakit biasa," katanya singkat saat ada yang bertanya. Namun malam-malam berikutnya tidak memberinya jeda. Makanan yang ia santap berubah rasa. Ayam goreng menjadi hambar. Nasi terasa seperti pasir. Bahkan air putih pun menimbulkan bau amis yang tidak bisa dijelaskan. Pak Haji mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya kurus. Wajahnya cekung. Tapi ia masih berdiri di mimbar, masih berbicara tentang amal dan dosa, seolah semua baik-baik saja. Warga mulai resah. Mereka tidak tahu harus percaya atau takut. Sementara itu, Siti kembali ke pasar. Ia berjalan perlahan, dengan senyum tipis. Beberapa warga menyapa, lebih lembut dari sebelumnya. Seolah luka yang ia derita kini menjelma jadi keberanian baru bagi desa. Namun bayangan kelam masih menggantung. Karena setiap langkah Siti, kini menjadi pertanda. Dan setiap langkah Pak Haji, menjadi hitungan mundur dari akhir yang tak bisa ia hindari.
Langit desa Sukamulya berubah lebih cepat dari biasanya. Awan gelap menggulung meski hujan tak turun. Angin berdesir membawa bau anyir yang tak diketahui asalnya. Warga mulai mengeluh tentang hal-hal aneh di sekitar rumah mereka. Ada yang mendengar pintu berderit sendiri, ada yang melihat bayangan wanita menggendong bayi di pojok gang. Tapi yang paling mencekam adalah rumah besar milik Pak Haji Salim. Setiap malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Bukan hanya tangisan bayi, tapi juga suara perempuan yang merintih. Kadang terdengar seperti doa yang dipaksa keluar dengan isak. Kadang seperti jeritan tertahan di antara dinding. Pak Haji tak lagi tenang. Ia tidak tidur di kamar, tapi di kursi ruang tamu, dengan lampu menyala dan tongkat kayu di tangan. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan rambutnya mulai rontok meski baru beberapa hari terakhir. Ia mencoba membaca doa, namun lidahnya kaku. Setiap ayat yang ia ucapkan tersendat, seperti ada sesuatu di tenggorokannya. Bahkan saat mencoba berzikir, ia justru mendengar suara zikir lain, menirukan ucapannya tapi dengan nada seram dan penuh ejekan. La ilaha illallah. Allah, ia ucapkan terbata. Dan dari balik dinding, suara lain menjawab dengan tawa, dingin dan merayap ke dalam tulang. Suatu malam, saat mencoba tidur, Pak Haji bermimpi. Ia berdiri di tengah kuburan tua. Di sekelilingnya, batu nisan tumbang, tanah basah, dan kabut pekat menutup pandangan. Tiba-tiba, dari tanah, muncul tangan bayi kecil, mungil, tapi berdarah. Disusul tangan perempuan yang gemetar, berusaha menarik tubuhnya keluar dari liang. Pak Haji menjerit dan terbangun. Tubuhnya penuh peluh. Tapi bukan mimpi itu yang membuatnya panik. Tangannya, yang tadi bersih, kini dipenuhi bercak darah segar. Ia tertegun, napas memburu. Tapi saat mencoba menyeka, darah itu hilang seperti debu. Ia hanya bisa menggigil. Tidak tahu apakah itu nyata, atau pikirannya mulai runtuh. Esok paginya, luka aneh mulai muncul di sekujur tubuhnya. Seperti bisul, tapi berisi cairan hitam. Awalnya satu di leher, lalu dua di punggung, kemudian muncul lagi di bawah ketiak. Pak Haji menyembunyikannya dengan baju panjang, tapi bau busuk tak bisa disembunyikan. Warga mulai menjauh. Bahkan anak-anak pun menolak mencium tangannya setelah salat. Mereka bilang, tangan Pak Haji dingin dan berbau seperti bangkai. Sementara itu, rumah Siti mulai ramai dikunjungi warga. Mereka datang bukan hanya untuk menjenguk, tapi juga meminta maaf karena dulu diam saat ia dihina. Siti tak berkata banyak. Ia hanya tersenyum lemah. Tapi ada ketenangan di wajahnya yang tidak bisa dijelaskan. Ibu kuat sekali, ujar seorang tetangga. Siti menatap perutnya. Anak ini yang membuat saya kuat. Ia belum lahir, tapi sudah mengajari saya untuk tidak membalas keburukan dengan kebencian. Ucapan itu tersebar dari mulut ke mulut. Dan bagi sebagian warga, Siti kini lebih pantas disebut panutan dibanding siapapun. Di malam kelima, kejadian paling menyeramkan pun terjadi. Pak Haji melihat dengan mata kepalanya sendiri, bayangan seorang wanita hamil berdiri di pojok ruang tamunya. Ia mengenakan kerudung coklat polos. Wajahnya pucat, perutnya besar. Di tangannya, ia menggendong sesuatu yang menangis. Pak Haji gemetar. Ia membaca doa. Tapi suara itu tidak menghilang, malah mendekat. Dan sebelum semuanya gelap, Pak Haji melihat wajah itu adalah wajah Siti. Tapi matanya bukan mata manusia. Setelah itu, lampu rumah meledak satu persatu. Jendela terbuka sendiri. Dan suara jeritan menggema keluar, membuat warga terbangun dari tidur mereka. Pagi harinya, rumah Pak Haji terkunci. Tidak ada yang keluar. Tidak ada yang menjawab. Namun dari dalam, samar-samar, masih terdengar suara. Suara tangisan. Dan langkah-langkah kecil seperti anak-anak berjalan di dalam rumah kosong. 2 minggu telah berlalu sejak kejadian di pasar. Tapi waktu tidak menyembuhkan segalanya. Justru mengungkap hal-hal yang selama ini disembunyikan. Warga desa Sukamulya makin gelisah. Banyak yang mengaku melihat penampakan wanita hamil di depan rumah Pak Haji Salim, duduk di tangga dengan wajah tertunduk dan perut membuncit. Setiap kali didekati, sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau amis yang menyengat. Rumah Pak Haji tak lagi seperti rumah. Jendelanya selalu tertutup rapat,
Tirai digulung seperti menutup rahasia. Tapi suara dari dalam terus hidup. Bukan hanya tangisan bayi, tetapi juga suara langkah kaki yang berat dan tawa perempuan yang berubah menjadi isakan. Pak Haji tak pernah keluar lagi. Orang-orang yang mencoba mengantar makanan hanya meletakkannya di pagar, lalu pergi. Tak satu pun berani memanggil. Tak ada yang mau melihat wajahnya. Di dalam rumah, Pak Haji duduk di lantai. Tubuhnya bersandar di dinding yang lembab. Bajunya kumal. Wajahnya penuh luka bernanah. Nafasnya pendek. Dan matanya kosong. Setiap malam ia bermimpi ditarik ke liang kubur. Tangannya dipegang oleh bayi-bayi kecil. Kulitnya pucat dan dingin, matanya hitam penuh air. Mereka tidak bicara, hanya menatap. Seolah bertanya, "Kenapa?" Dan di antara mereka, berdiri seorang wanita. Sosok yang menyerupai Siti. Tapi wajahnya putih seperti kain kafan. Bibirnya tidak bergerak. Tapi suara keluar dari kepalanya, menggedor pikiran Pak Haji. "Kau menendang kami?" Pak Haji menjerit. Tapi di dunia nyata, tidak ada yang mendengar. Ia benar-benar sendiri. Tubuhnya makin rusak. Bisul-bisul kini pecah sendiri, mengeluarkan cairan gelap. Bau busuk memenuhi seluruh rumah. Bahkan lalat-lalat mulai berdatangan, menempel di jendela dan pintu. Suatu malam, ia mencoba salat. Dengan sisa tenaga, ia berdiri. Namun saat mengangkat tangannya untuk takbir, lengannya seperti ditarik dari belakang. Ia terjatuh. Kepalanya membentur lantai. Dan dari balik kegelapan, terdengar suara tawa yang tidak manusiawi. Tawa yang panjang dan dingin. Ia mencoba merangkak ke kamar mandi. Air keran ia buka. Tapi saat membasuh wajah, air itu berubah hitam di tangannya. Ia panik. Ia menyeka wajahnya berulang kali. Namun saat bercermin, ia melihat wajahnya sendiri penuh belatung. Pak Haji menjerit. Cermin pecah. Ia jatuh terduduk. "Allah ampun," bisiknya lirih. Namun rumah itu tidak memberi maaf. Karena sejak kakinya menendang seorang perempuan hamil yang tidak bersalah, rumah itu bukan lagi tempat tinggal. Tapi sudah menjadi tempat hukuman. Pagi harinya, warga mencium bau menyengat dari dalam rumah Pak Haji. Lebih busuk dari biasanya. Lebih menusuk hidung. Dua pemuda memberanikan diri membuka jendela dari luar. Apa yang mereka lihat membuat mereka mundur ketakutan. Pak Haji tergeletak di lantai ruang tengah. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Tubuhnya kaku, wajahnya menghitam. Di sekitarnya, lantai basah oleh cairan berwarna merah gelap. Belatung sudah mulai menempel di bajunya. Di dinding belakang, entah siapa yang menulis dengan bekas darah. Tak ada yang bisa lari dari akibat. Desa Sukamulya pun diguncang kabar kematian Pak Haji Salim. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Bahkan keluarga jauhnya pun enggan mengurus jenazah. Akhirnya, warga menggalang niat untuk memakamkannya, bukan karena hormat, tapi karena takut. Tapi tanah yang digali terasa keras. Seperti batu. Meski sudah digali dalam, liang itu tetap menolak. Beberapa kali cangkul patah. Bahkan satu penggali pingsan karena bau busuk yang terus keluar dari tubuh Pak Haji, meski sudah dibungkus kain kafan dan plastik berlapis. Dan ketika ia dimasukkan ke liang, tanah yang ditimbun di atasnya mengepulkan asap tipis dengan bau gosong yang menusuk. Warga pun pergi diam-diam, tanpa doa, tanpa yasinan, tanpa ziarah. Hanya tanah yang diam. Dan langit yang mengawasi. 3 hari setelah pemakaman Pak Haji Salim, Desa Sukamulya tetap diliputi suasana muram. Tak ada tahlilan. Tak ada doa bersama. Warga memilih menutup pintu rapat-rapat saat malam tiba. Bahkan ayam pun tak lagi berkokok seperti biasanya. Seolah ikut merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Sementara itu, di rumahnya, Siti duduk bersandar di dinding, mengusap perutnya yang kian membesar. Wajahnya mulai bersinar kembali, meski tubuhnya masih lemah. Bayi di dalam kandungannya mulai sering bergerak, seakan tahu dunia di luar tengah bergejolak. Ibunya duduk di samping, memijat kaki Siti yang bengkak. "Bu, apakah semua orang yang berbuat jahat akan dibalas seperti itu?" tanya Siti pelan. Sang ibu diam sejenak, lalu berkata, "Kalau manusia tak bisa menegakkan keadilan, langit yang akan melakukannya." Di tempat lain, satu-satunya benda peninggalan Pak Haji yang masih tersisa di surau adalah tongkat kayunya.
Tapi tak ada yang berani menyentuh. Tongkat itu kini disimpan dalam kotak kayu, terkunci. Beberapa warga bilang, mereka mendengar suara erangan saat melewati kotak itu. Yang lain bilang, tongkat itu bergetar sendiri di malam hari. Namun sebelum ajalnya, Pak Haji sempat mencoba sesuatu, upaya terakhir untuk menghapus dosa yang sudah terlanjur menggumpal. Malam itu, ia menulis surat. Tulisan tangannya goyah, penuh noda darah. Tapi kalimatnya jelas. Aku ingin minta maaf pada Siti. Aku hilaf. Aku takut. Tolong sampaikan. Surat itu ia titipkan lewat seorang anak kecil tetangga yang tak mengerti apa-apa. Anak itu menyerahkan surat pada Ibu Siti keesokan harinya, tepat sebelum kabar kematian Pak Haji tersiar. Siti membaca surat itu dalam diam. Tak ada air mata, tak ada amarah. Ia hanya menggenggam surat itu, melipatnya, dan membakarnya perlahan di tungku dapur. Kalau dia sungguh menyesal, bisiknya lirih, kenapa harus menunggu langit marah dulu? Tapi Allah Maha Tahu. Dan manusia tak bisa sembarangan menawar ampunan setelah merusak kehidupan orang lain tanpa penyesalan sungguhan. Malam berikutnya, seorang warga yang bermimpi bertemu Pak Haji Salim datang ke rumah kepala desa. Wajahnya pucat, keringat membasahi baju tidurnya. Dalam mimpi, dia duduk di dalam liang. Tanahnya basah. Belatung memenuhi tubuhnya. Dia menangis bilang dia ingin salat, ingin tobat tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ujar orang itu dengan suara bergetar. Kepala desa terdiam. Ia tahu, mimpi seperti itu bukan sekadar bunga tidur. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menyebut nama Pak Haji Salim dengan hormat. Bahkan sebutan, Pak Haji, dihindari, seolah mengundang nasib buruk. Anak-anak tak lagi bermain dekat rumah batu itu. Tanaman di pekarangannya layu, rumput liar menjalar sampai ke tembok. Dan setiap malam Jumat, bau aneh muncul kembali dari arah makam Pak Haji. Bukan bau tanah, tapi bau busuk yang menusuk, seolah tubuh di dalam tanah belum diterima bumi. Sementara itu, Siti terus melangkah maju. Ia mulai menjahit kembali, menerima pesanan tetangga. Kandungannya makin kuat. Wajahnya cerah. Ia tidak pernah menyebut nama Pak Haji, tidak memaki, tidak mengungkit. Tapi setiap kali ia menatap perutnya, ia tahu. Bayi dalam kandungannya membawa takdir yang lebih besar dari yang bisa ia pahami sekarang. Dan dunia belum tahu apa yang akan lahir dari luka yang tak diinginkan. Hari-hari terus bergulir. Desa Sukamulya kembali menjalani rutinitas seperti biasa, tapi tidak sepenuhnya sama. Ada sesuatu yang berbeda. Ada ruang hampa yang belum terisi, dan aroma gangguan yang tak pernah benar-benar hilang. Seolah-olah roh yang belum tenang masih berkeliling di antara bayang-bayang pepohonan dan genting rumah warga. Rumah batu milik Pak Haji Salim tetap dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menyentuh isinya. Beberapa kali, tukang bangunan yang ditugaskan membersihkan rumah itu mengundurkan diri. Mereka mengaku mendengar kursi yang bergerak sendiri, lantai yang bergetar, dan tangisan bayi dari dalam kamar mandi. Sementara itu, makam Pak Haji di ujung bukit mulai menampakkan tanda-tanda aneh. Tanah di atasnya tidak pernah benar-benar mengering. Bahkan ketika matahari bersinar terik, makam itu tetap lembab, seperti baru dikubur kemarin. Beberapa warga mengatakan mereka melihat asap tipis mengepul dari nisan saat menjelang maghrib. Satu orang bahkan mengaku mendengar ketukan dari dalam liang. Seperti ada yang minta keluar, katanya sambil menunduk ketakutan. Pak Lurah yang mendapat laporan ini, akhirnya memutuskan memasang papan larangan agar tidak ada warga yang mendekati makam itu setelah gelap. Bukan karena mistis, ujarnya, tapi karena kita tahu tidak semua tanah mau menerima jasad. Di tengah suasana itu, Siti semakin dekat ke masa persalinan. Tubuhnya tampak lelah, namun wajahnya tidak pernah kehilangan ketenangan. Setiap malam ia mengusap perutnya dan berbicara pelan, seolah sedang berdialog dengan bayi di dalam sana. Bertahanlah, Nak, dunia mungkin kejam, tapi kamu akan tumbuh dalam cinta. Pada suatu malam, saat angin berembus lebih dingin dari biasanya, Ibu Siti terbangun dan melihat putrinya berdiri di jendela. Perutnya sudah sangat besar, tapi pandangan matanya tajam, seperti menembus kegelapan. Ada yang memanggil, katanya pelan. Siapa? Nak? Siti hanya menggeleng, tapi dalam hatinya, ia tahu. Di saat yang sama,
Jauh di bukit, makam Pak Haji Salim berguncang. Tanahnya retak, nisan miring, dan suara gemeretak kecil terdengar, seperti kuku mencakar dari dalam. Warga yang tinggal di dekat kuburan mendengar semuanya, tapi tidak berani keluar. Mereka hanya menutup telinga dengan bantal dan berdoa dalam hati. Pagi harinya, retakan itu hilang. Seolah tak pernah ada. Tapi satu hal berubah. Nama di batu nisan Pak Haji memudar. Hanya tersisa kata, Salim. Sementara sisanya seperti terhapus oleh waktu atau sesuatu yang lebih kuat. Warga mulai percaya. Tidak hanya tubuhnya yang ditolak tanah. Namanya pun ditolak oleh sejarah. Hari itu juga, seseorang melihat kilasan sosok berjubah putih duduk di atas makam. Bukan duduk bersila, tapi membungkuk, menatap tanah. Dan di tangannya, tampak seperti bayi. Namun saat didekati, sosok itu lenyap dalam sekejap. Dan selama beberapa hari setelahnya, tidak ada suara tangisan bayi dari rumah batu. Karena suara itu, sudah berpindah ke tempat lain. 7 bulan sejak kejadian di pasar yang mengubah segalanya, Desa Sukamulya diselimuti pagi yang berbeda. Matahari terbit perlahan di balik kabut tipis, menyinari genting-genting tua yang basah oleh embun. Angin pagi tidak lagi membawa bisikan kematian, tapi semacam ketenangan yang belum pernah dirasakan sejak lama. Di dalam rumah sederhana milik Siti, suara tangisan bayi mengisi udara. Tangisan pertama yang lahir bukan dari kesakitan, tapi dari kehidupan baru. Siti melahirkan seorang bayi laki-laki. Prosesnya panjang, melelahkan, tapi lancar. Bayi itu lahir sehat, kulitnya merah, dan matanya terbuka menatap dunia dengan tatapan tajam, seolah tahu bahwa ia terlahir dari cerita yang tidak biasa. Namanya siapa? Tanya bidan Burini dengan suara parau. Siti tersenyum lemah. Matanya menatap jendela, tempat sinar matahari jatuh di lantai kayu. Harun, jawabnya lirih. Karena dia akan jadi pemimpin atas dirinya sendiri. Warga datang satu persatu, membawa buah tangan, doa, dan permintaan maaf. Mereka tidak hanya menjenguk bayi, tapi juga menyambut lembaran baru. Rumah Siti yang dulu sunyi kini ramai, bukan oleh kesedihan, tapi oleh harapan. Anak-anak berlarian di halaman, tertawa. Siti duduk di kursi rotan, menyusui Harun sambil menatap langit. Ibunya mengelus rambutnya dengan lembut, bersyukur dalam diam. Di kejauhan, rumah batu peninggalan Pak Haji Salim ditutupi debu dan sulur liar. Daunnya menyusup masuk lewat celah atap. Catnya mengelupas. Pintu depannya bergoyang setiap kali angin berembus, seperti menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Tak seorang pun mau membeli atau menempatinya. Rumah itu jadi pengingat, bukan hanya akan kekejaman, tapi juga tentang keangkuhan yang menolak berubah. Makam Pak Haji di bukit mulai ditumbuhi rumput liar. Tidak ada yang menziarah. Tidak ada yang membaca doa. Hanya angin yang lewat, membawa suara samar dari masa lalu yang menolak dilupakan. Namun bagi Siti, hidup harus terus berjalan. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Luka di tubuhnya mungkin telah sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Dan dari sana, ia membangun kekuatan baru. Harun tumbuh setiap hari, diselimuti kasih sayang dan pelukan hangat. Ia tidak tahu cerita tentang ayahnya yang jauh di perantauan, atau tentang seorang pria tua yang pernah menendang ibunya hingga hampir kehilangan dirinya. Yang ia tahu dunia ini tempat yang luas. Dan ia lahir bukan hanya sebagai anak dari seorang perempuan bernama Siti, tapi sebagai pengingat bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar mati, meski diinjak, ditendang, atau dibungkam. Langit di atas Sukamulya kembali biru. Dan di bawahnya, harapan berjalan kecil-kecil memulai langkah pertama. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, kita telah menyaksikan bagaimana takdir bisa berbalik dalam sekejap. Seorang yang dipuja sebagai panutan, bisa jatuh dalam kehinaan saat kesombongan menutupi nuraninya. Dan seorang ibu yang tertindas, justru dijaga dan ditinggikan derajatnya oleh langit. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka terbelalak. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kezaliman yang terjadi tidak akan pernah luput dari perhitungan, meski dunia membungkam dan manusia memilih diam.